Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Beberapa hari saya off karena persiapan hari raya dan mengisi hari raya dengan berbagai kegiatan halal bihalal dan lain sebagainya. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang berita yang viral kemarin di dunia internasional, yakni serangan Iran ke Israel. Ini tentu merupakan sebuah sejarah di mana ada sebuah negara yang berani melawan Israel yang didukung oleh Barat, Israel yang didukung oleh Amerika Serikat, yang didukung oleh mayoritas negara-negara Barat, yang selama ini orang Timur Tengah tidak ada yang berani melawan. Kita mengorbankan orang-orang Palestina, Gaza, dan tidak ada berani yang melawan. Tetapi Iran dengan sangat berani melawan, bahkan meluncurkan drone dan rudalnya ke Israel, dan ini tentu adalah sebuah prestasi yang sangat menarik, yang sangat hebat, yang sangat berani. Tentu orang dengan berbagai persepsi bahwa itu adalah gimmick saja, sebuah drama. Tapi bagaimana dikatakan sebagai sebuah drama kalau kita melihat dari rekam jejaknya selama ini, misalnya terbunuhnya Jenderal Sulaimani, terbunuhnya ahli-ahli nuklir dari Iran yang diburu oleh Mossad. Ini tentu bukan sebuah drama, tetapi adalah perang dingin antara Israel dengan Iran yang punya proksi-proksi yang ada di Irak, yang ada di Yaman, yang ada di Suriah. Di sisi lain Israel juga punya proksi, yakni ISIS dan lain sebagainya, yang dibuat untuk melawan Iran. Nah, ini saya kira sebuah gambaran bagaimana Iran yang sebenarnya. Saya jadi teringat diskusi tahun 2004-2005 saya bersama dengan Pak Agus Sunyoto yang sudah membahas tentang bagaimana Iran ini. Yang menarik yang masih saya ingat dalam diskusi dengan Pak Agus Sunyoto adalah bahwa ketika Uni Soviet itu hancur pada tahun 90-an, itu yang tidak terdeteksi oleh Amerika Serikat adalah bahwa Uni Soviet itu ketika hancur maka akan menjadi Kristen Ortodok, menjadi pusat Kristen Ortodok dunia. Tetapi yang tidak terdeteksi adalah ternyata di Rusia sendiri, di bekas-bekas Uni Soviet itu banyak orang Muslimnya, hampir 2 juta gitu. Dan yang menarik, komunitas Muslim yang ada di Uni Soviet waktu itu separuhnya adalah ilmuwan Uni Soviet, ilmuwan yang ahli nuklir, ahli membuat senjata. Dan yang menarik adalah menurut informasi dari Pak Agus Sunyoto, sebagian dari ilmuwan-ilmuwan ini pindah ke Iran. Nah, oleh karenanya ini nyambung gitu loh, bahwa para ilmuwan-ilmuwan ini yang ahli nuklir ini, yang kemudian diopeni oleh orang-orang Iran, oleh pemerintahan Iran, dan yang sekarang membuat nuklir, tenaga nuklir, fasilitas nuklir yang ada di Iran ini, yang sampai sekarang ini. Dan mereka juga adalah ahli-ahli pembuat senjata, dan menariknya adalah senjata-senjata Iran itu memiliki kemiripan dengan senjata-senjata Uni Soviet. Jadi kita bisa menghubungkan bahwa bisa jadi memang benar bahwa ahli-ahli atau ilmuwan-ilmuwan dari Uni Soviet dulu itu banyak yang berpindah ke Teheran. Dan menarik lagi adalah bahwa orang-orang Iran itu sangat cerdas untuk mengcopy. Ketika drone-nya Amerika itu ditembak di langitnya Iran waktu itu, kemudian ini diambil dan dipelajari oleh ilmuwan dari Iran, dan kemudian terbukti, kemudian muncul sebuah drone yang dipakai oleh Rusia untuk melawan Ukraina dengan menggunakan drone Shahid miliknya Iran. Nah, ini kan ya. Jadi mereka adalah orang yang ahli, yang dalam mengkopi senjata-senjata dari berbagai negara, dan ini ditularkan kepada proksi-proksinya tanpa harus menggunakan bahan-bahan yang sangat mahal. Tapi bisa drone yang hanya harga 20 juta, 30 juta, 40 juta bisa melawan
senjata-senjata yang dengan harga yang sangat mahal yang miliknya orang Amerika atau miliknya orang-orang Barat. Nah, ini menarik. Dan yang kedua adalah Iran, yang menarik dari Iran adalah selain dia adalah pewaris dari peradaban Persia, orang Iran memiliki genealogi, memiliki keberlanjutan ilmuwan pada abad pertengahan sampai sekarang. Tradisi filsafat itu masih ada sampai sekarang ini. Ya, kita bisa melihat para ilmuwan-ilmuwan dulu itu rata-rata dari tanah Persia. Misalnya saja Ibnu Sina, Imam Ghazali, ya, dan imam-imam yang lainnya itu rata-rata mereka adalah berasal dari Persia. Mullah Sadra, Ali Syariati yang ilmuwan kontemporer menjadi perdebatan, menjadi perbincangan keilmuannya sampai sekarang ini. Di Indonesia ada seorang tokoh yang pernah belajar ke Iran dan kemudian dia menjadi seorang tokoh yang besar, yakni Jalaluddin Rahmat, dan kita bisa melihat bagaimana keilmuannya. Dan mungkin sampai sekarang keilmuan filsafat, keilmuan yang di abad pertengahan yang mandek di Sunni itu justru masih berjalan di Iran dengan berbagai filsafat yang ada di sana, dengan keilmuan yang dihargai di Iran sana. Dan saya teringat dengan kisahnya Pak Wahib Wahab, guru saya, yang ketika haji dia pernah diajak oleh orang-orang Iran, seorang wanita yang membahas tentang keilmuan, dan Pak Wahib begitu kagum dengan kepandaian yang dimiliki oleh orang-orang Iran dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Dan tentu ini yang menarik lagi adalah ketika Ahmadinejad itu berkunjung ke Indonesia dan ditanyai tentang gender, tentang feminisme, beliau mengatakan bahwa justru ahli nuklir di Iran itu mayoritas adalah wanita. Ya, ini menarik sekali. Dan menurut saya keberanian Iran melawan Israel ini adalah kemenangan dari Iran, apalagi ketika Israel tidak berani melawannya, tidak berani menyerangnya. Padahal kita tahu bahwa Netanyahu itu adalah seorang pemimpin yang temperamental, tetapi ketika diserang ini tidak berani melawan, tidak berani menyerang Iran. Ya, karena memang Amerika tidak berani dengan risiko yang dihadapi kalau misalnya Israel didukung oleh Amerika kemudian terjadi meletus perang di Timur Tengah ini, maka ekonomi markah dan efek dominanya adalah ekonomi dunia akan mengalami kemerosotan. Ya, ini yang kemudian sampai sekarang ini tidak dilanjutkan terjadinya perang atau balasan dari Israel ke Iran, karena Iran mengancam bahwa kalau diserang lagi maka Iran akan melakukan serangan yang lebih dahsyat lagi. Dan tentu kemarin ada berita bahwa Isfahan diserang, tapi ternyata itu enggak, itu media-media yang memberitakan itu adalah memberitakan yang bombastis. Sebenarnya kalau saya melacak dari Telegram dan sebagainya, itu adalah orang-orang sel-sel Mossad yang ada di Iran. Jadi Mossad itu intelijennya Israel, itu menghubungi jejaring-jejaringnya yang ada di dalam negeri Iran untuk melakukan sebuah aksi, dan dia menerbangkan drone-drone yang dimilikinya, tetapi langsung disikat oleh pertahanan udara dari Iran. Jadi pertahanan udara saat ini yang ada di Iran itu sudah aktif, ya, seperti mirip dengan Iron Dome. Jadi ketika ada bahaya itu langsung diserang. Dan ini terjadi di negerinya sendiri, di dalam negeri. Sel-selnya Mossad ini yang kemudian berulah, yang kemarin berunjuk rasa tapi sudah ditangkapi oleh pemerintah Iran, dan ini kemudian diberitakan begitu besarnya. Dan kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi perang, ya, tidak terjadi perang. Dan kalau toh kemudian terjadi perang, kita mendukung negara manapun, baik yang berpaham Wahabi, berpaham Syiah, atau ateis sekalipun, ya, misalnya Korut atau Rusia yang berani menyelamatkan Palestina, yang berani melawan Israel yang telah menjajah Palestina sekian tahun, maka kita dukung. Nah, kita tidak terkotak di dalam
terkotak di dalam mazhab-mazhab, tetapi kita atas nama kemanusiaan bahwa penjajahan harus dihapus di atas dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.